Halo guys. Tadi kan openingnya udah tadi yang tadi. Tapi kan itu udah mati. Iya, jadi guys kita nggak mati kan, opening mah nggak ada suaranya. Jadi tadi kita sebenarnya udah vlog. udah ngomong. Ntar nih videonya yang ini nih. Nah, yang kayak gitu videonya guys. Nggak ada suaranya tuh. Ngapain tuh nggak ada suaranya? Ngomong-ngomong udah baca. Udah pencet atasnya. Tapi Padahal itu seru banget pembahasannya. nanti kalau mau dimasukin nggak apa-apa, yang kira-kira masuk aja gitu. Oke lah dimasukin, ntar ada teksnya. Tapi kan pasti ada suara sedikit pun ya. Sedikit biasanya ada ya. Gimana? Nggak ada. Jauh soalnya ya. Bukan jauh, jadi kalau udah mau nyolok ini otomatis Oh. jadi si rekam suara yang di kamera nggak kena. Dada gua sakit sumpah. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Pertama kali saya begitu guys. Nah, jadi kita di sini makan ala. Kalau Ratu balik tuh suka makan apa sih kalau di Karawang? Cilgo dan telur. Cilgo dan telur. Jadi abis ini Cilgo rame nih gara-gara konten ini. Ya kan Cilgo banyak, saya. Cilgo banyak di mana-mana. Iya, maksudnya iya, saya tahu kan di mana aja. Saya mau makannya di sini atau di mangkok? Makannya di mangkok biar enggak tumpah-tumpah. Oke. Jadi Ratu kalau suka balik tuh makannya Cilgo dan Bener-bener pasti makan. pasti makan Cilgo kalau balik ke Karawang. Karena aku di Jakarta belum nemu Cilgo, nggak ada Cilgo. Sebenarnya ada kalau kamu cari. Nggak ada sayang. Ada. Di Jakarta mah makanannya elit semua. Mana lidah gua Sunda, bet Sunda Sebenarnya lagi. enggak elit juga sih, tergantung kamu yang mana yang kamu datengin tempatnya. Ya secara kan di Jaksel. Ini bangsa pinggir dikit ya. Dikasih ya, itu ya. Terima kasih Oh iya ada. Gak ada juga rumah Apa lu itu kan. mah sebelah keong. susah. Cilgo singkatannya apa? Cilgo. Nah, singkatan apa? Cilokan gatit. Sayang apa? Cilok goreng. Sayang? Cilok goang. Pintar. Bawang bukan sambel ya. Nih sama goang. Makanya ini ada gitu. Nih guys, kalian pengen lihat bentukannya kayak gimana? Ini dia. Oke, jadi kita sekarang Sayang, yang saya pedes loh. iya sih, lumayan sih ini kayaknya. Warnanya beda sayang. Kita review cilgonya langsung aja. Nih, kayak apa teksturnya dia bismillah. Kayak cilok biasanya sama. Beda lah. Cuma yang bikin beda ya kuah, dicampur kuah gitu, kayak suka seblak gitu. Ini yang kudang Beda. Ada telur puyuh juga. Jadi kita ini cilok goang kan ada macam-macam. Nah kalau kita cilok goang telur puyuh. Cilok goang dengkul telur puyuh. Mantap. Nah, Kok saya warnanya lebih bagus ya daripada aku? ini dengkulnya ya. Ini lumayan enak sih. Terus dia kayak ada dagingnya. Nggak cuma dengkul doang. Sayang, ini kita gini-gini doang. Enggak sambil apa gitu? Ya, kartu yang itu di mana, Ja? Di mau ambil? Baru juga. Nggak jadi. Ambil dulu. Guys, ininya telur gulungnya. Agak ini ya padat ya telur gulung di sini ya. Karena nggak pakai air. Pakai dikit. Pakai apa dong? Oh nggak pakai air. Oh iya. Minyak. Oh iya. Kenapa sedikit padat dan kenyal? Di sini dia pakai terigu. Aci. Oh iya aci. Dipakai aci sama dia. Karena kan kalau yang biasa kan air sama telur aja atau udah pakai masako. Ini pakai aci dia. Ini agak kenyal gitu. Oh, food vlogger. Food vlogger. Food vlogger. Kan konsepnya ini mukbang. Gitu. Nah, ini dia ada baksonya. Ada bakso. Tahu. Tempe. Belum bisa ya, lagi belajar jadi food vlogger, guys. Oke, belajar dari food vlogger kita. Udah sih sini itu doang. Nggak ada lagi. Saya mau kurang asin nggak? Saya mau kurang asin gitu. Saya kurang asin nggak? Cukup. ASMR. Mantap. Coba aku. Coba. Sekarang aku nih.
Oke, giliran saya. Nah, kita makan ini ya. Pokoknya lagi. Oke, jadi sayang seperti biasa Apa, Say? obrolan kita. Jadi nih di sini kartu ini kayak seperti apa yang collab sebelumnya. Kan sebelumnya tuh kartu Mikaya. ini. Iya, Mikaya. Sebelumnya kan nggak dibaca semua kan, ini kan banyak ya. Nah, jadi kalau yang udah terbaca nggak usah disebutkan sama kamu. Jadi ya udah kayak gitu aja. Yang kalah ada hukumannya, yang nggak mau jawab ada hukumannya. Apa? Yang kalah yang nggak mau jawab hukumannya. Oh, yang kalah bedak. Nggak mau ah, tangannya bekas itu. Enggak, apa enggak tahu. Udah nggak ada yang ini, pasti dijawab. Oke, sweet. Buat aku berarti kamu Iya. bacain. Milih ya. Kenapa gue yang kena? Nggak mau ah. Gak usah ya. Apa emang? Kamu bebas menanyakan satu pertanyaan apapun ke aku dan aku juga dan kamu juga sebenarnya. Jangan apa? Apaan sih? Gak jelas lu. Ini harusnya kamu ke aku. Ya udah deh. Ceritain kenapa? Diem atuh. Ceritain alasan kenapa kamu memilih atau mau sama aku, nerima aku gitu. Kenapa mau sama aku? Apa ya? Kenapa aku milih kamu terus milih sama kamu gitu? Iya, kenapa mau sama aku? Padahal kan aku gawak. Karena ini sih. Udah dijawab. Bisa dia podcast ya? Ya karena ya sefrekuensi terus juga kerjanya kayak rata-rata bareng gitu. Terus apa sayang? Terus cinta. Terus suka. Soalnya nggak ada alasannya sih. Tapi lebih tepatnya yang tadi gue bilang tuh kayak kita sefrekuensi, bercandanya nyambung, terus sepekerjaan juga, jadi bareng terus karena kita susah, pengennya bareng terus. Udah itu Apa nih? ya ke Hardakat. Nih aku, pernah nggak kamu kesel ke aku? Oh ini udah. Oke. Apakah kamu ingat momen ketika kita pertama ketemu? Anjir, ini udah sering banget ya. Gak mungkin. Momen? Iya, pertama kali ketemu. Gak mau natap aku. Kamu natap. Coba di ini ya, coba dipraktekin. Hai. Hai. Ini jangan disentuh. Hai. Maaf ya telat. Karena tadi ada kerjaan dulu. Iya, nggak apa-apa kok. Gitu guys, jadi dia dulu mana kameranya kok nggak ada? Oh, di sini. Dulu dia takut sama cewek yang belum dikenal atau maksudnya baru pertama kali ketemu gitu, dia takut. Kalau takut tidur aja, coy. Kalau sekarang mah nggak ada takut-takutan dia. Apa first impression kamu ketemu sama aku? Pertama kali ketemu Ratu waktu itu yang di Resinda kan, sesuai, cantik banget. Terus sesuai pipinya nih, pipinya ini cabi. Tangan kamu habis megang Oh iya. tulang. Ampun. Nanti aku dihujat. Gimana bang? Nggak boleh pegang pipi. Oh my god. Bukan guys, maksudnya kan dia pedas habis megang tulang kuah ini. Terus kan kayak ini loh, jadinya takut pedes ke muka sayang, nanti merah. Oh gitu. Nah, ini cocok banget nih. Apa-apa? Kalau media sosial itu nggak ada, menurut kamu apa hidup kita akan berbeda? Kita berdua. Ini cocok banget ya? Masa kita berdua? Kalau sosial media misalkan nggak ada nih, apa Iya. hidup kita akan berbeda? Contohnya pekerjaan kita berbeda, iya nggak sih? Oh, kalau dari awal kita belum kenal, nggak ada sosial media, kita nggak akan ketemu. Itu malah ya, karena nggak ada sosial malah. Tapi kalau emang udah ditakdirinnya ketemu ya ketemu. Kan menurut ini bukan. Oh. Gue nggak bisa nih kalau udah takdir gini. Maksudnya menurut, ya udah. Kalau nggak ada sosial media ya kita nggak akan ketemu sama. Bener lagi. Enggak, maksudnya terus kayak berbeda nggak sih pekerjaannya apa? Terus kamu kalau nggak ada sosial media pengennya jadi apa gitu? Ya jadi polwan. Oh, gitu. Polwan juga butuh sosial media. Polisi butuh sosial media untuk mempublikasikan yang harusnya dipublikasikan. Iya, kalau nggak ada. Oke. Jadi nggak mungkin kalau hidup kita tanpa sosial media sih. Gak akan hidup meren ya? Susah sih. Iya. Ayo dong. Aku nongkrong
Maksudnya pertanyaannya yang mencengkeram. Kalau ada satu masalah baru di hidup kamu bakal langsung cerita sama aku atau enggak? Terus Jangan. alasannya kenapa? Kalau langsung cerita kenapa, kalau enggak kenapa? Kalau misalnya aku ada masalah, pasti orang pertama kamu atau enggak Mama. Mama juga jarang sih, karena aku kenapa nggak mau cerita ke mama? Aku nggak mau ceritain masalah ke orang tua gitu, nggak mau ngasih pusing beban, ya? nggak mau ngasih beban. Iya ya. Bukan artinya aku kayak Nggak mau cerita. nggak mau cerita atau orang tua dilupain atau gimana. Aku pengennya orang tua tuh senang-senang aja, nggak mau ada beban. Nggak usah tahu pusingnya Iya, kita ya. nggak tahu. Jangan kan pusingnya sayang. Aku misalnya kayak kejerat apa gitu, aku nggak mau nih orang tua tahu nih. Pengennya tuh ya udah aman, nggak mau kepikiran. Takutnya sakit atau apa, kita ntar nambah pusing lagi. Kalau ditipu mah sayang, orang tua mah harus tahu. Oh sayang bakal langsung cerita ke aku. Pasti. Kenapa gitu mukanya? Pasti aku langsung cerita, langsung Emang kayak. iya? Iya. Pernah nggak kamu kepikiran buat putus sama aku? Kenapa? Ayo kita tanya. Nggak mau pertanyaan. Anjir lah. Pernah nggak kepikiran? Pernah. Kenapa? Sering. Dada gue sakit sumpah. Soalnya ya, dia nyebelin guys. Dia udah lama kenal aku, udah bareng-bareng terus sama aku gitu ya, sering bareng gitu. Maksudnya harusnya kan udah tahu aku sukanya gimana dan gak sukanya gimana ya. Tapi dia tuh sampai sekarang masih belum mengenal aku lebih jauh, padahal dia bareng terus sama gua. Buset dah. Masih belum tahu juga lo maunya gua apa. Maunya gua gimana? Belum ngerti dia, masih kayak Maunya dipaksa. bukan. Jadi kadang suka enggak Fami enggak terlalu enggak ngerti juga, enggak, dia pengertian banget, sangat sabar sangat, tapi ada sisi-sisi dia yang tidak mengerti aku, terus kayak diulang-ulang terus gitu, padahal dia udah tahu kalau aku tuh nggak suka gitu. Jadi kayak anjir capek banget gue ngasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, lu nggak mempan ya, masih nggak ngerti ya. Tapi biasanya nggak sengaja, bukan karena sengaja. Karena kebiasaan sih, Iya sih. habit sih. Habitnya tuh. Kayak gitu guys. Walaupun masalahnya simpel, terus kan maksudnya kita semua orang kita punya titik kesabarannya masing-masing ya. Jadi siapapun berhak untuk menghabisi kesabarannya, berhak. Jadi ya gue udah capek aja waktu itu. Ya, ini lah anjir. Capek lu, egois banget dah. Gak ngerti-ngerti gue mulu dah. Jangan aja anjir gitu. Nah terus untungnya di antara kita itu, kalau salah satunya ada yang minta putus, selalu ditahan. Terus paham itu ya guys, aku pernah minta putus sama dia gara-gara lagi sama-sama capek, bener-bener lagi sama-sama capek, aku capek dia capek gitu ya. Terus dia nggak ngerti aku nggak ngerti dia. Terus akhirnya ya udah berantem, abis itu aku minta putus. Terus tahu nggak dia ngelakuin apa? Nah ini jadi Fami tuh ada plus minusnya gitu. Kadang nggak ngerti, kadang enggak ya. Semua orang juga punya plus minusnya masing-masing ya. Cuman Fami tuh maksudnya gemes banget gitu. Aku pernah minta putus nih, set putus. Udah putus aja. Udahan aja. Aku nggak bilang putus deh, yang terakhir banget. Udahan aja gitu. Maksud gue udahan chatnya, bukan udahan hubungan. Terus Terus udah gitu, udah kan. Lu kalau tiba-tiba pengen ribut kayak gini, pasti lu gitu, kemana-mana lah pikirannya. Anjir apaan sih orang gue di rumah gitu, nggak kemana-mana. Bener-bener aku lagi di Karawang, selesai dia mikir, ya Allah, gue main lah, capek banget dah gue. Ya Allah, ya sudah gitu. Coba video call kalau emang lu nggak macem-macem ya, udah video call lah. Sudah kan video call, terus ngebahas tuh, gue diomongin sama dia, maksudnya dikasih tahu yang benar gini-gini. Kamu tuh jangan gini gitu lah. Terus tau gak Fami ngomong apa? Bener-bener ini kalimat yang gak bakalan pernah gue lupain sih. Kata dia gini, kamu tuh gak bisa mutusin aku seenaknya gitu. Kamu boleh putusin aku, tapi kalau aku selingkuh. Anjay. Terus aku nggak bisa yang ngeliatin chat atau buktinya gitu, nggak bisa karena dia ngomong video call waktu itu. Kayak nggak bisa gue. Udah itu doang anjir, capek gue. Dan kamu? Ini aku juga pengen tahu sih sebenarnya. Sumpah. Jawaban. Anjir deg-degan cok. Apa kamu risih kalau aku sering ngebuka handphone kamu? Enggak sih. Enggak. Tapi alangkah baiknya kalau lagi ketemu kita sama-sama enggak megang handphone. Nah emang gitu kan? Iya. Jadi kita kalau jadi ketemu- gini loh, jadi kayak kalau kamu ngecek, aku pengennya bawanya Ngecek juga. Nah, sedangkan aku nggak mau ngecek handphone kamu, tapi satu sisi aku juga nggak mau kayak, ngerti nggak sih? Gue kayaknya nggak mau ngecek, tapi satu sisi aku dia doang yang ngecek gitu, ngerti nggak? Nah, aku
sumpah nggak mau ngecek banget handphone kamu karena aku percaya kamu, dan kalau yang kedua aku nggak mau nyari penyakit gitu loh, takutnya aku gampang, gue kan gampang cemburuan kan, dia misalnya chattingan sama cowok walaupun dia cuma sekedar happy birthday atau sekedar apa gitu, gue sakit hati juga tetap. Jadi hal yang menurut ya gitulah. Tapi nggak risih sih selagi kayak ya udah dia nggak terlalu fokus banget, cuma kayak sini aku minjem mau ngechat ini it's okay gitu loh. Tapi kalau yang dia dicari tahu seluk beluk itu agak risih sih. Kayak kamu nyari tahu masa lalu gitu yang bikin kamu sakit hati, bikin kamu bete, nanti yang bakal jadi kamu nggak sayang ke aku, kamu jadi bete ke aku nantinya. Biasanya kan gitu. Kamu bilang misalnya setelah ngecek handphone aku ya, kamu bilang kan enggak kok, aku nggak bakal bete. Itu kan omongan doang, hatinya gue tahu pasti bete. Namanya juga cewek suka nyari penyakit. Nggak gitu. Nyau 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 nyau. Udah next Ya udah. Tahu kamu Terlalu berat ya. Anjir, ini gue baca dong udah sakit hati cok. Kalau mantan kamu tiba-tiba, biasa aja dong mantannya. kalau mantan kamu nih, kalau mantan kamu tiba-tiba nelpon tengah malam, apa kamu bakal langsung jawab atau bilang dulu ke aku? Misal kalau Gak akan aku angkat dan aku langsung bilang ke kamu. nggak diangkat, Gak diangkat, kecuali dia bilang dulu ke kamu. Orang itu kayak ada kerjaan atau apa yang kemarin kan kayak gitu kan kemarin. ada kan. Dia temenan sama mantan aku. Terus mantan aku punya lagu gitu, pengen video klipnya kita. Si cowok ini tuh nggak langsung ngabarin ke aku, enggak, karena dia sangat-sangat menghargai hubungan kita. Bener-bener sangat. Aku respect banget sama orang itu. Dia izin dulu sama dia, bener-bener izin nih sayang. Gimana sayang izinnya? misalnya dia ngabarin dulu ke aku, Mi, lu sabi nggak sih kalau misalnya mau jadi video klip gitu, lu sama Ratu sabi-sabi aja ngobrol panjang lebar. Akhirnya terus dia bilang, gue boleh nelpon Ratu nggak? Kata dia gitu, gue boleh nelpon Ratu nggak? Dulu bahasanya gimana sih dia? Gue boleh nelpon. Gue izin boleh nelpon. Iya, gue izin boleh nelpon Ratu nggak? Lah, aku boleh, silakan aja. Tadi aku pengen ngomong lagi, ya asal jangan macam-macam aja, boy. Anjay. Nah terus abis gitu dia ngomong juga, Pe, gue mau telepon. Hah? Gue kan kayak, wah ngapain nih? Belum gue jawab karena maksudnya mau ngapain nelfon gitu. Terus dia ngechat lagi karena takut gue panik mungkin ya. Terus dia ngechat lagi, aku udah izin kok sama Fahmi gitu. Oh emang ada apa gitu kan? Emang kenapa? Aku nanya. Kerjaan. Oh oke. Udah tuh. Nah posisi di situ juga kita lagi nggak chatan. Terus nextnya hari berikutnya kita udah chatan lagi, udah biasa-biasa aja lagi. Si mantan aku ini mau telepon aku lagi. Tapi udah ngomong belum ke kamu? Enggak. Belum ngomong. Nah kalau yang itu, nah akunya juga jadi belum berani untuk ngangkat gitu karena dia kan nggak ngomong sama Fahmi juga nggak ada ngomong ke aku. Akhirnya aku ngomong dulu sama sayang ya, sini mau telepon sayang, boleh nggak angkat? Boleh sayang, kerjaan itu. Ya udah. Jadi aku tahu yang dia suka dan nggak suka apa gitu, jadi aku mengerti aku harus bagaimana, seperti itu guys. Seberapa penting waktu untuk me time menurut kamu? Ini sendiri. Gak mau. Coba ke aku. Tanya ke aku itu kan. Iya. Iya. Ya udah aku gak mau lah. Seberapa penting waktu buat sendiri? Iya. Jujur banget ini mah gue buru-buru sendiri guys. Gue main sama temen pun Ratu harus ikut. Gue kayak main badminton nih. Ya jangan diomongin nih sayang. Kan yang baru inget kemarin, yang inget. Contoh gue main badminton kemarin. Nah dia lagi berenang tuh. Enggak, aku ada kerjaan dulu. Iya ada kerjaan, terus dia berenang tuh. Kan capek ya. Nah di situ posisinya gue nggak ngajak. Kayak ya udah gitu loh. Udah istirahat kan. Capek kalau nanti ikut aku badminton. Gue berangkat lah. Dia bisa-bisanya langsung marah. Marah bener-bener marah guys. Tar dulu. Ini aku dulu. Terus dia marah kan, aduh salah lagi ini. Nyata kan gue pengen ya udah, pengen main badminton. Yang pertama ya, yang kedua gue nggak mau bawa dia karena takut diliatin teman-teman gue gitu loh. Oh iya. Iya. Oh itu alasannya tuh. Gue buru-buru apa ya? Dia diliatin sama siapa gitu. Gue kadang-kadang nggak suka. Aku pernah. Coba saya ceritain. Jadi aku pernah sama Fahmi yang lagi nemenin dia main ini biliar.
Terus ada kayak bapak-bapak gitu sama teman-temannya ngeliatin aku. Nggak bapak-bapak banget sih. Gimana ya? Enggak sih, kayak umur 29-an gitu, tapi mukanya tua gitu. Terus dia ngeliatin aku kan, aku jalannya kan di belakang gitu kan, Fahmi duluan. Terus akhirnya Fahmi kayak, kamu duluan. Jadi belakang aku jadinya, jadi split gitu. Terus jalan kan kita. Lah, ini kok lama banget sih Fahmi teh ya, kemana gitu. Terus aku nggak ngerasa diliatin, aku nggak ngerasa karena kalau aku jalan tuh bener-bener ya udah gue fokus ke depan, gue lagi jalan ke depan gitu, nggak lihat kanan kiri. Ternyata dia ngeliatin orang itu lagi ngeliatin aku, terus dia nggak suka. Terus dia liatin balik kan ke bapak-bapak itunya, ngeliatin doang. Fahmi bener-bener ngeliatin doang, tapi kayak jutek mungkin misalnya, sengak gitu. Terus bapak-bapaknya ngeliatin lagi. Terus udah Fahmi duduk, aku duduk juga. Terus tiba-tiba bapak-bapaknya teriak, Woi, woi, tapi nggak berani. Tapi nggak berani ke gua. Nggak berani nyamperin, cuman kayak woi terus sambil ngeliatin muka Fahmi. Woi. Woi, satu udah. Terus woi lagi. Woi. Ngeliatin lagi dong, dia otomatis ngeliatin lagi. Terus teman dia si Arab kayak, "Kenapa sih itu?" Nggak tahu. Dia ngeliatin si Ratu, terus gue liatin balik. Terus responnya malah teriak-teriak kayak gitu. Terus kata Arab, "Lu jangan duluan mukul, jangan duluan nyamperin sebelum dia nyamperin duluan," kata gitu. Oh oke, baik, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya sama-sama diem. Terus sepanjang kita main dilihatin terus, bener-bener gitu orangnya. Gue juga kan jadinya gendut kayak, ngapain tuh gue dilihatin, man. Apa sih namanya? Me time. Menurut gue penting sih me time, biar kayak lu nikmatin waktu lu sendiri dulu gitu loh. Tapi bocah ini susah, gue nggak bisa nggak dibiarin sendiri gitu loh. Kalau misalnya selagi dia bisa temenin, tapi kalau emang dia ada kerjaan, it's okay. Misalnya kayak masing-masing dulu aja lah gitu loh. Urusan masing-masing. Tapi boleh nggak aku me time? Nggak boleh. Boleh. Oke. Tapi bener-bener sendiri kan? Iya sendiri. Lagi bisa aku temenin, kenapa enggak? Tetep ya. Ya udah. Oke, next. Nah, seberapa dekatkah aku dengan kriteria pasangan idealmu? Sangat dekat. Sangat dekat, contohnya. Iya, aku suka cowok manja sama aku doang. Aku suka cowok yang sangat bertanggung jawab atas dirinya, keluarga, dan pasangannya. Jadi kamu udah komplit sih menurut aku. Gila sih. Menurut kamu, hal apa yang paling penting di dalam sebuah hubungan? Komunikasi. Yes. Dah, itu dong. Hal apa yang bisa bikin kamu cemburu? Semua. Semua yang ketergantungan sama cowok lain dah. Apakah kamu suka jika hubungan kita sering dipublikasi di sosmed? Suka nggak suka? Aku nggak mau kita terlalu sering upload keseharian kita aja. Itu nggak suka. Kalau suka? Sukanya kalau ngonten harus dipublikasikan. Itu sangat penting, sayang. Udah, karena mereka juga suka sama kita, suka sama konten-konten kita. Pernah nggak kamu ngerasa nggak jadi diri sendiri di dalam hubungan sama yang sebelumnya? Pernah? Oh iya. Sama siapa? Pasti pernah. Kayak kan dia ada rules gitu ya. Kamu juga pun punya rules gitu juga kan. Ya peraturan lah dalam satu hubungan gitu. Peraturan itu bukan diri aku gitu, ngerti nggak? Bukan kamu banget. Bukan aku banget kan. Jadi ya itu salah satunya. Siapa yang lebih penting, aku atau teman-teman kamu? Ya jelas lah. Ke kamu. Jelas kamu lah. Berapa kali kamu mentoleransi sebuah kesalahan? Banyak apapun kesalahan kamu, aku mau maafin, aku mah. Bagian apa yang ada di diri kamu, yang kamu lihat ada juga di diri aku. Yang sama gitu, yang sama banget dah. Semua. Sayang aku. Iya nggak? Iya. Kamu paling senang banget ketika aku ngelakuin apa? Terus kamu ngelakuin. Apa hal yang paling romantis yang pernah aku lakuin ke kamu? Nggak ada, Ratu nggak romantis. Iya, bener lagi. Menurut kamu kira-kira aku bakal jadi orang tua yang kayak gimana? Nah ini udah juga. Udah. Ya Tapi udah. kamu belum jawab. Itu kan Kamu buat Mika ya? galak. Gitu. Pasti. Bakal jadi orang tua yang galak, terus cerewet, bawel, terus suka ya udah marah-marahin anaknya. Enggak dong, kalau marah-marahin, kalau dia nggak salah nggak perlu dimarahin. Kalau salah? Jadi marahin. Nah, sama aja kan Nggak dimarahin. Intinya marahin. Nggak dimarahin, dikasih tahu. Ya kasih tahu. Terus Dikasih tahu. Aku juga kan kalau kamu salah aku ngasih tahu dulu yang baik dong.
Oke, kayak gitu aja guys. Pokoknya seru banget ini obrolan kita sudah selesai di sampai situ aja. Iya, rada ngebusah ya mulutnya ya, guys. Nanti tungguin kartu-kartu selanjutnya yang bakal pertanyaan lebih wow lagi. Oke, kayak gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nonton juga juga videonya Ratu. Udah. Kayak gitu aja, like, comment, subscribe. See you the next time. Bye. Bye-bye.